Halo semuanya, salam Inspironi. Menteri Agama kita yaitu Gus Yokut beberapa waktu yang lalu mengapresiasi umat Katolik dengan apresiasi yang sangat baik. Saya ikut bersyukur, walaupun saya umat Kristen Protestan, tapi saya ikut senang, ikut berbahagia, dan gak merasa julid gitu loh. Tapi Tuhan itu baik dan adil kok. Gak lama kemudian, giliran umat Kristen Protestan yang menuai pujian dari tokoh muslim yang terkemuka di negeri ini. Adalah Ketua PBNU, Bapak Said Akil. Dia mengapresiasi Kapolri baru kita yaitu Pak Listio Sigit Prabowo dengan sebutan sebagai sosok NU cabang Nasrani. Janji menurut agama yang saya anut, agama Kristen Protestan. So memang ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa umat Kristen Protestan dipakai Tuhan untuk membawa terobosan, membuat gebrakan yang berdampak positif, membawa terobosan yang signifikan, yang tidak hanya dinikmati oleh umat Kristen itu sendiri, umat Kristen Protestan, tapi juga ikut dinikmati oleh umat Katolik. Mau tahu siapa mereka? Oke, jangan lupa untuk ngopi. Ini ada saya ngopi Caffeine Stain, ya. Kopinya enak, seger, dan bisa dipesan di deskripsi. Menarik bagaimana Tuhan memakai beberapa tokoh sosok dari Kristen Protestan untuk berkarya di tengah-tengah negeri kita Indonesia ini. Dan yang luar biasa menariknya adalah ada yang datang dari kalangan jemaat biasa atau kaum awam, ada yang dari lembaga gereja atau institusi gereja, dan ada yang berkarya di pemerintahan. Nah, sekarang kita akan mulai dari fakta yang pertama. Fakta pertama yaitu datangnya dari pimpinan PGI. Apa itu PGI? Yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Adalah Ketua PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom beserta jajarannya. Selalu dari tahun ke tahun memperjuangkan secara intens pendirian rumah ibadah dan mengkritik SKB 2 Menteri. Jejak digital menunjukkan bahwa di tahun 2020 lalu mereka bertemu dengan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan mereka menyuarakan kembali akan hal ini. Ini yang keren dan yang gue demen dari pimpinan PGI. Mereka berani mengkritik pemerintah dengan menyatakan demikian, bahwa pemerintah pusat seharusnya tidak boleh tunduk pada tekanan dari kelompok tertentu. Keras cuy dan menohok. Ya namanya Kristen Protestan begitu ya. Jadi benar-benar kritik protesnya itu benar-benar belak-belakan. Makanya saya bangga dan bersyukur menjadi orang Kristen Protestan. Begitu pula pada waktu pertemuan dengan Menteri Agama Gus Yokut dalam sidang PGI di awal tahun 2021 ini, lagi-lagi pimpinan PGI kembali menyentil Menteri Agama soal pendirian rumah ibadat, dan puji Tuhannya, Menteri Agama memberikan respon yang tegas dan mantap. Nah, terkait SKB 2 Menteri, Bapak Ibu sekalian, kita sedang kaji ini. Sedang kita kaji SKB 2 Menteri ini. Menteri Agama menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mensupport, mempermudah pendirian rumah ibadah termasuk gereja. Ditambah lagi dengan follow up dan tindak lanjut yang gercep dari Kementerian Agama. Apa itu? Yaitu muncul surat edaran, pengumpulan data untuk gereja-gereja yang mengalami kendala dalam pendirian rumah ibadah. Satu terobosan, satu prestasi, satu perubahan yang signifikan. Itu lahir, salah satu faktornya adalah perjuangan yang gigih dari pimpinan PGI. Bravo dan bersyukur buat Pendeta Gomar Gultom beserta dengan hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta di jajaran PGI. Terus semangat berjuang, memperjuangkan pendirian rumah ibadat tak hanya untuk Kristen Protestan, tetapi juga bagi umat Katolik. Hadirin yang saya hormati, pada sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI kali ini saya berharap PGI akan terus meningkatkan perannya di tengah bangsa ini. Dan saya yakin PGI dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pelayanan internal maupun eksternal, bergandengan tangan dengan organisasi keagamaan lain,
dan juga pemerintah tentu saja dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Fakta yang kedua yaitu datang dari jemaat biasa dari umat Kristen Protestan, yaitu Bapak Elia Nuhia bersama putrinya. Keduanya ini adalah sosok yang berani speak up, berani menyatakan protes, berani menyatakan suaranya untuk memperjuangkan identitas imannya sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Kristen Protestan. Dan puji Tuhan kita lihat hasilnya langsung berbuah dengan lahirnya SKB 3 Menteri, yaitu dari Mendagri Pak Tito, Mendikbud Pak Nadiem Makarim, bersama dengan Menak yaitu Gus Yakut. Karena ini, pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan. Perjuangan dari Pak Elia Nuhia ini jelas berdampak pada perubahan besar dalam dunia pendidikan nasional. Dan ini kita patut syukuri karena perubahan ini akan dinikmati oleh semua. Tidak hanya siswa Kristen Protestan, tetapi juga siswi Katolik dan juga siswi non-Muslim lainnya. Dan akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Kerennya lagi adalah kenapa Mendagri Pak Tito itu sampai ikut tanda tangan. Karena sekolah negeri yang ada di daerah-daerah di Indonesia ini ada di bawah Pemda, bukan? Maka Pemda itu akan mengawasi, memonitor pelaksanaannya. Sehingga Pemda itu akan turut memberikan sanksi atau konsekuensi jika ada pihak-pihak yang masih nakal yang tidak mau mengikuti aturan SKB 3 Menteri. Jadi SKB 3 Menteri ini punya kekuatan hukum yang tetap dan benar-benar powerful. Ketiga, fakta kesaksian dari Pak Listio Sigit Prabowo sebagai seorang Kristen yang taat, seorang murid Kristus, memikat banyak ulama. Tidak hanya ulama Banten yang jumlahnya ribuan, tetapi juga sampai ketua PBNU, bahkan ini yang bisa dibilang ini kejadian yang sangat langka, yaitu sosok anggota DPR dari partai PKS, partai agamis, atau ada sebutan lain partai Allah, ikut memberikan pujian yang luar biasa buat Pak Listio Sigit Prabowo. Artinya apa? Pak Listio Sigit Prabowo sebagai seorang Kristen, dia menjadi sosok yang benar-benar menjadi panutan dan sosok berakhlak mulia, dan sikapnya itu, karakternya itu sangatlah terpuji. Pak Sigit ini polisi yang cerdas dan juga bertangan dingin. Dengan beliau ini semua beres. Jadi saya tahu sepak terjang Bapak. Banten kondusif luar biasa. Dan beliau pernah Kadif Propam juga. Kesaksian hidup dari Pak Listio Sigit ini menggemakan pesan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit dalam konteks menjadi terang dan garam dunia. Yesus berpesan agar kita sebagai muridnya benar-benar menunjukkan kesaksian perbuatan yang baik sehingga orang dunia bisa melihat dan mereka akan memuliakan Allah Bapa di surga. Sebagai seorang Kristen Protestan, saya meyakini, saya mengimani bahwa nggak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Termasuk nggak ada yang kebetulan dengan kehadiran dari orang-orang Kristen Protestan di negara ini. Tuhan punya rencana, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berkarya, berkontribusi, berbakti bagi bangsa dan negara ini, dan sekaligus menjadi terang dan garam, serta memuliakan Allah Bapa kita di surga. Amin. Karena itu, terus bangga dan bersemangat dan terus berkarya, wahai umat Kristen Protestan dimanapun Anda eksis dan berada, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, di dunia nyata maupun di dunia maya, termasuk di channel YouTube. Oke, moga-moga sharing ini bisa menjadi berkat dan terus men-trigger, menggeliti kita semua. Jangan lupa please subscribe dan like serta share channel yang reflektif, inspiratif, serta kritis sepedas Rica Manado. Salam Inspironi.